dari Islam yang diketahui sama umat Islam itu sebenarnya Tuhan itu menurunkan kitab itu ada berapa semuanya totalnya Kak? Soalnya yang Mantap. saya ketahui dari Kristen itu Bibelnya itu dia macam-macam. Apakah Bibel ini juga bagian dari Injil? Pahami? Yang tadi Ya. Kakak bilang kalam Allah itu apa itu Kak maksudnya? Ya, perkataan Allah, Al-Quran Oh, 114 ini dia. Nih, inilah Al-Quran dengan surat ini ya. Nih, saya sampaikan. Nabi Muhammad katanya mengajarkan minum kincing kambing. Itu masuk hadis atau seperti apa Kak? Apakah di dalam Oke, Al-Quran? Masya Allah. Dalam itu Kak? Karena saya Oke, pernah luar dengar itu biasa. katanya Luar biasa. orang kayak apa Nabi Muhammad itu mengajarkan minum kencing kambing. Saya mohon penjelasannya terkait itu. Siap, siap. Castelo, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Tapi ternyata kakak-kakak ini lucu-lucu tapi ekstrim ya Kak. Tapi Ya, kita penjelasannya harus oke ekstrim Kak. deh. Saya pengen nanya Kak terkait itu. Ya, silakan. Apa kan kemarin saya sempat ikuti juga. Itu Ya. terkait dengan kitab apa namanya tadi saya lupa ya. Taurat ya. Kamu Buddha ya? Taurat. Saya juga belajar. Iya. Anda Buddha. Saya juga belajar Buddha sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, itu nggak usah kita jadikan diskusi. Kalau mau diskusi dua arah Buddha dengan Islam nanti kalau Anda DM atau tidak mau. Kita bicara tentang Taurat. Apa yang ingin Anda ketahui tentang Taurat? Silakan. Ya. Terkait dengan Taurat. Kalau kemarin Yes. kan kata kawan-kawan Kristen saya sempat ikuti, mereka sampaikan itu kan hukum. Lalu mereka sempat tunjukkan terkait dengan ayat-ayatnya yang di mana. Ayat-ayatnya yang mereka sampaikan itu kan dia bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Taurat. Yang di mana Taurat itu disuruh tidak boleh menghilangkan satu hukum pun walaupun sekecil biji apa itu namanya itu. Tom di mute dulu Tom. Itu penjelasan. Bentar ya Tom. Tetapi, Tom, oke. Silakan. Silakan lanjut. akan tetapi terkait dengan penjelasan mereka itu semuanya rata-rata kan dia bertentangan Kak. Makanya yang ingin saya tanyakan, Taurat itu apakah dia kitab ataukah dia Oke. hanya sebatas hukum? Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus. Pertanyaan krusial, fundamental, mendasar, dan pertanyaan yang bermanfaat. Saya jawab ya. Taurat itu adalah serapan dari bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Torah. Taurat bahasa Arabnya. Kenapa antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab hampir sama dialeknya? Karena mereka serumpun. Akhot bahasa Ibraninya ukhti bahasa Arabnya. Abi bahasa Arabnya aba bahasa Ibraninya. Kemudian apalagi banyak ya kalau kita rujuk kepada milah. Banyak sekali bahasa yang serumpun ini, lafaznya ada yang sama, bahkan maknanya pun sama. Ada yang kemudian terjadi distorsi, ada yang derivasi, perubahan secara ilmu linguistik dalam ranah akademik, ini hal yang lumrah. Kata kalimat di Arab artinya adalah kata, diambil diserap di Indonesia menjadi kumpulan kata. Sebenarnya kita, supaya tidak tersesat, kita rujuk ke bahasa aslinya. Taurat. Taurat adalah istilah untuk wahyu dari kata wahaya. Etimologinya cepat dan tersembunyi. Apa itu wahyu? Wahyu adalah komunikasi Tuhan dengan siapa yang dia pilih untuk berkomunikasi. Maka kemudian, oh ya Bang Faruk jeda ya. Bang Faruk kalau jeda teman-teman masih bisa dengar nggak di bawah? Teman-teman yang di apa? Teman-teman yang di YouTube mungkin tidak dengar. Oke, aman. Aman. Siap. Aman Uni aman, Oke. aman Uni aman. Siap. Oke, jadi artinya Taurat dalam perspektif Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa wahyu tersebut? Bisa berupa aturan, perintah, larangan, dan informasi. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada larangan, ada perintah, ada informasi yang goib, informasi yang Nabi Muhammad tidak berada di tempatnya. Dalam kitab Torah kita merujuk, kita lompat pagar. Tolong ya, tidak sama ya. Tidak sama antara Torah dengan Taurat. Boleh mengklaim sama, tapi orang Yahudi mengklaim bahwa kitab yang mereka pegang 5 kitab Musa itu kitab Torah. Tapi Islam tidak mengakui. Karena menurut Islam, kitab yang dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani sekarang sudah terjadi distorsi. Apa yang dimaksud distorsi? Bercampurnya antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Maksudnya, kitab Taurat yang diklaim orang Yahudi bahwa ini Torah kami, telah bercampur dengan kitab. Di sana ada kitab yang namanya Genesis, ada yang namanya Exodus, ada yang namanya Psalm, ada 5 kitab Musa yang bercampur. Di dalamnya ada yang disebut Ulangan, Bilangan, Keluaran, dan lain-lain. Nah, apakah umat Islam menerima kelima kitab ini adalah kitab Musa? Tidak. Karena secara akademis tidak mampu ditelusuri lagi bahwa itu sampai kepada Musa. Kenapa? Karena telah terputus mata rantainya. Secara ilmiah, kitab itu hanya doktrin imani yang mengatakan itu kitab Musa. Ada legenda, ingat saya katakan legenda, bukan ilmiah. Bukan sesuatu yang mendasar secara ilmiah, ada mata rantai dan tokoh yang bisa mempertanggungjawabkan informasi ini. Legendanya di zaman Raja Ptolemy, 3 abad sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora, pergi ke sana kemari yang bahasanya bercampur bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani, mereka diundang oleh Raja Ptolemy
Ptolemy untuk membukukan kitab apa yang ada pada mereka, kitab berbahasa Ibrani diganti, ditranslate menjadi bahasa Yunani. Ini disebut Septuaginta. Bahkan autografnya sudah tidak ada. Bahkan kalau ditanya siapa nama Rabi Yahudi yang mentranslate bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, Kristen Yahudi tidak punya namanya. Skolar-skolar Kristen Yahudi tidak punya namanya. Karena memang mereka tidak mendapatkan informasi. Bagaimana mungkin kebenaran ini disandarkan kepada kitab yang tidak jelas siapa penulisnya? Di abad ke-9 muncul orang-orang Yahudi mengatakan ini kitab kami, Tanakh, singkatan dari Torah, Ketuvim, dan Nevim yang hadir di abad ke-9. Selesai dikanonisasi abad ke-9. Maka Islam tidak menerima sebagai kitab suci. Kenapa? Karena yang namanya kitab suci itu haruslah perkataan Tuhan. Karena yang namanya sesuatu yang datang dari Tuhan mustahil bisa didistorsi, mustahil juga bisa dirubah-rubah. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikr, nama dari Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Kitab orang Kristen adalah kitab terjemahan. Konon katanya dari Septuaginta. Betul tidak? Bohong dan dusta. Saya bisa tunjukkan lembaga Alkitabiah Indonesia tidak konsisten mengambil terjemahan antara Septuaginta dengan teks Mesorah. Padahal Septuaginta dengan teks Mesorah memiliki perbedaan bahkan jumlah ayat dan juga terjemahan di dalamnya. Contoh salah satunya Hosea pasal ke-11 ayat 1. Cek Septuaginta, apa yang tertulis? Dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Teks Mesorah abad ke-9 berbunyi, dari Mesir kupanggil anakku. Kenapa tiba-tiba Matius mengambil nubuatan untuk Yesus? Bukan merujuk ke Septuaginta, tapi mengutip kitab yang belum ada, yang hadirnya di abad ke-9. Kenapa tidak mengutip Septuaginta yang di situ tertulis dari Mesir kupanggil anak-anaknya? Tapi kenapa Matius justru mengutip teks yang belum ada, yaitu dari Mesir kupanggil anakku? Antara dari Mesir kupanggil anak-anaknya dengan dari Mesir kupanggil anakku itu hal yang berbeda. Inilah bentuk kerancuan, kerusakan dari kitabnya umat Kristiani. Bahwa antara Septuaginta dengan teks Mesorah itu berbeda, bahkan Dead Sea Scroll dan juga teks Samaritan itu berbeda. Saya bisa buktikan karena ini masuk ke ranah kajian critical text. Tapi berat bagi umat Kristiani membahas ini karena ini untuk orang-orang akademis saja. Bahkan para pendeta mereka tidak akan sanggup membahas kritik teks. Itu kenapa kita umat Islam selalu mengajak mereka ke hal yang fundamental. Kalau kalian ingin mengkritisi ajaran, ingin mengkritisi doktrin, mari kritisi sumbernya. Jadi Castello, saya yakin Anda orang yang pintar. Saya yakin Anda paham maksud saya. Kalau Anda ingin tahu mana ajaran yang benar, lihat sumbernya, yaitu kitab sucinya. Apakah valid, kredibel, ataukah Anda mengikuti karangan manusia? Jadi Castello membandingkan antara Kristen dengan Islam. Ada satu cara yang paling sangat-sangat harus Anda lakukan kalau Anda orang berakal. Dan ini akademis. Bandingkan kedua kitab suci ini. Al-Quran punya parameter. Seandainya Bible tidak sanggup sampai ke parameter Al-Quran, kenapa harus mengambil Bible? Apa parameternya? Klaim Al-Quran, Al-Quran itu semuanya perkataan Allah. Maka cara menghancurkannya, cari yang bukan perkataan Allah. Pertama, klaim Al-Quran, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan 23 tahun secara turun-temurun. Bayangkan, mustahil seorang Nabi Muhammad berkata tahun kedua bicara ini, tahun ketiga bicara ini. Selama 23 tahun dia menyampaikan firman Tuhan sepenggal-sepenggal, tiba-tiba tidak terjadi kontradiksi ketika dibukukan. Dalam surah An-Nisa dikatakan, andai ini datang dari manusia, tentulah ada kontradiksi di dalamnya. Bagaimana dengan Bible? Jangankan kitab A dengan kitab B, antara Matius dengan Matius sendiri kontradiksi. Saya bisa buktikan. Antara si Lukas dengan Matius kontradiksi. Kalau yang kakak sampaikan tadi masuk akal kak. Cuman saya belum terlalu banyak bicara terkait dengan Islam karena saya belum terlalu banyak pelajari kak. Silakan bertanya tentang agama Islam. Terkait dengan apa yang tadi kakak sampaikan kontradiksi, di mana saya sempat ikuti kawan-kawan Kristen. Dan di mana memang jangankan kita ini baru lihat aja kitabnya, itu dia ada kontradiksi di sana terkait dengan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Pintar. Menurut kakak, yang saya ingin tanyakan dari Islam yang diketahui sama umat Islam itu sebenarnya Tuhan itu menurunkan kitab itu ada berapa semuanya totalnya kak? Soalnya yang saya ketahui dari Kristen itu Bibelnya itu dia macam-macam. Apakah Bibel ini juga bagian dari Injil ataukah Injil ini adalah Bibel? Itu yang saya sampai saat ini belum dapat konfirmasi. Anda bukan Kristen ya? Pertanyaannya terlihat bukan Kristen banget, berkualitas. Soalnya kalau orang Kristen pertanyaannya nggak berkualitas. Luar biasa ini. Jadi yang saya tanyakan tadi kak, luar biasa pertanyaannya. Menurut umat Islam, kitab yang sebenarnya diturunkan oleh Tuhan itu sebenarnya ada berapa totalnya? Siap, saya jawab. Kedua, terkait dengan kitabnya tadi, apakah Injil sama Alkitab ini dia sama? Karena menurut keterangan beberapa dari kawan-kawan Kristen khususnya, bukan Katolik ya kak, Kristen itu mereka sampaikan bahwa Injil dan Bibel itu dia berbeda. Akan tetapi kalau dari Katolik katanya Injil sama Alkitab itu dia sama. Makanya saya ingin tanyakan juga sama kawan-kawan Islam terkait dengan dua hal itu. Mohon penjelasannya. Baik.
Siap, saya coba menjelaskan dengan sekemampuan saya. Biarkan Allah yang memahamkan Anda melalui lisan saya. Semua kekurangan dan keterbatasan saya itu karena saya manusia. Dan Dengarkan baik-baik. satu lagi terakhir yang Ya. ketiga, terkait dengan rujukan, Kak. Kira-kira kalau kita pengen mendalami terkait dengan Islam, kira-kira kitab apa yang mesti kita baca? Mohon petunjuknya juga. Saya akan kasih tahu, tapi nanti di akhir ya. Baik, Baik. pertanyaan luar biasa berkualitas super. Brother, Masya Allah. Ini baru saya bersemangat diskusi ini. Ini baru diskusi namanya. Tergali semua ilmu yang saya pelajari ini. Keluar semuanya. Brother Castello, pertanyaannya terima kasih by the way. Anda bertanya kepada kami, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan berapa kitab? Maka saya ingin menunjukkan kepada Anda definisi kitab dulu. Kata kitab itu mengambil dari bahasa Arab. Syores dalam bahasa Ibrani atau konstruksi bahasanya, akar katanya itu berasal dari kata kataba. Kataba. Dalam literasi kitab Imam Al-Qurtubi, siapa dia? Salah satu imam tafsir kami. Jilid pertama, penjelasan tafsir tentang ayat Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka secara khusus Imam Al-Qurtubi mendefinisikan tentang kata kataba. Kata kataba ini tidak melulu hanya buku, ingat. Dalam kaidah bahasa Arab ada istilah lafaz mustarak. Satu kata bermakna banyak. Kalau di Indonesia itu seperti kata madu. Madu bisa sesuatu yang keluar dari lebah, bisa istri kedua dari seorang suami. Madumu telah sampai kepadamu. Artinya bukan madu yang keluar dari pantat lebah, maaf. Artinya dalam kaidah bahasa ada istilah satu kata yang maknanya banyak. Salah satunya adalah kata kataba. Kataba ini maknanya banyak. Salah satunya adalah hukum Tuhan. Al-Farad al-Hukum, ketentuan Tuhan. Maka kalau Anda bertanya, berapa kitab Allah turunkan? Maka saya akan jawab. Kami diperintahkan mengimani yang wajib itu, yang dimention dalam Al-Quran. Yang pertama, Torah, Zabur, dan Injil, baru Al-Quran. Maka Al-Quran memiliki nama Az-Zikra, Ashifa, Al-Hudan. Maka ternyata Torah juga disebut sebagai Al-Furqan. Dia namanya, tapi tetap merujuk. Siap. Untuk kitabnya mungkin bisa Kitab pelan-pelan yang saya di catat. kitab yang oke, saya kasih ayatnya saja ya. Dalam surah saya Enggak, tunjukin maksudnya kitabnya aja tadi, Kak. Mungkin saya Oke. catat, saya pengen catat nama-nama kitabnya, Kak. Taurat, Ini, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, dan Taurat, Injil. Zabur dan Injil. Injil. Legitimasinya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Taurat dan Injil dan ayat lain ayat kitab Zabur. Dan juga, mohon maaf, ada berupa lembaran-lembaran yang disebut sebagai suhuf. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki suhuf, walaupun kami tidak diberitahukan namanya. Dalilnya mana? Dalam surah Al-A'la ayat ke-19. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi beda, brother. Kitab itu adalah kumpulan-kumpulan dari ketentuan Allah. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang juga ketentuan Allah. Nabi Ibrahim memiliki suhuf. Para nabi memiliki suhuf. Karena para nabi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan risalah, melainkan mereka adalah orang yang terpilih. Tapi para rasul, kenapa ada nabi dan rasul? Rasul membawa risalah, membawa syariat, membawa hukum untuk kaum tertentu. Salah satunya Musa alaihissalam. Dia datang sebagai rasul kepada Bani Israel, membawa kitab Torah, syariatnya, aturan bakunya untuk Bani Israel. Kemudian diselewengkan oleh Bani Israel, diutus lagi Nabi Isa dengan syariatnya, membenarkan kitab Torah, membawa syariat yang namanya adalah Injil. Injil itu bahasa yang musta'ribah, bahasa yang bukan turunan Arab tapi diarabkan. Nah, Injil menurut beberapa orang dasar katanya Evangelion, tapi mohon maaf saya tidak percaya ini ya. Nah, dari Injil ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Isa. Kemudian ketika Nabi Isa ditolak, maka Allah tidak membiarkan manusia dalam kesesatan, karena antara Yahudi dengan Nasrani berselisih paham terkait tentang siapa Isa, mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka Allah yang Maha Rahman ini tidak membiarkan manusia dalam kesesatan. Allah turun Nabi yang telah dinubuatkan bahwa nanti Nabi ini, Al-Anbiya ini, datang sebagai penutup para Al-Anbiya, bernama Ahmad Muhammad SAW, membawa kitab yang juga adalah syariat bagi umatnya, yang disebut sebagai Qara'a yaqra'u Qur'anan Al-Quran. Ini dia, ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah. Kalau saya jawab, sebenarnya kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, Zabur, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Tapi kalau suhuf dan pengajaran, itu ada pada nabi-nabi. Tapi kami tidak jelaskan secara detail. Kalau dijelaskan banyak kali, sekitar 125.000 nabi yang harus kami jelaskan. Tidak mungkin Allah jelaskan detail. Allah jelaskan mana yang Allah kehendaki untuk kami ketahui. Maka wajib bagi kami mengetahui 25 nabi, wajib kami mengetahui 5 kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ada 4, dan Nabi Muhammad 1 kitab yang disebut Al-Quran. Inilah esensi keyakinan umat Islam, masuk ke dalam ranah rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, kemudian beriman kepada apalagi hari akhir, dan beriman kepada qada dan juga qadar. Jadi antara nabi dan kitab itu masuk ke dalam hal fundamental dalam Islam. Beriman kepada nabi terdahulu yang membawa kitab terdahulu yang disebut Taurat, Zabur dan Injil. Begitulah kira-kira saudaraku, silakan dielaborasi pertanyaannya. Ya, Kak. Terkait dengan 4 kitab tadi, Kak. Apakah kitab 4 ini sampai saat ini masih ada, Kak? Pertanyaan bagus. Jadi kalau kita tanya apakah kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu masih ada, tentu saya jawab tidak ada. Kenapa? Nabinya sendiri ditolak. Bayangkan Nabi Isa alaihissalam ketika mengajarkan Injil kepada kaum Yahudi pada waktu itu, yang dilakukan oleh orang Yahudi apa? Hendak membunuhnya, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu bagaimana mungkin ajaran yang betul-betul diajarkan Nabi Isa akan sampai merata? Ada beberapa orang yang disebut sebagai Hawariyun yang beragama Islam, tapi apakah mereka berhasil mensiarkan agamanya Nabi Isa alaihissalam? Wallahu alam bisawab, saya tidak diberikan pengetahuan tentang hal ini, brother. Yang jelas Allah menyebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran bagi mereka yang beriman. Ya, innal ladzina amanu waladina hadu, mereka yang Nasara, dari kaum Yahuda. Jadi ingat ya, kata hadu ini dari kata hudan. Ada ulama yang mengatakan dari kata hudan kembali. Jadi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hudan adalah orang Yahudi dari kata Yehuda atau Yehuza. Ulama ada pendapat-pendapat tentang hal ini. Ini bisa kita bahas nanti dalam ranah akademis tentang definisi kata hadu, hudan, Yehuda. Nah, lalu bagaimana? Jadi dalam kaidah Islam, kami ini tidak mengeneralisir mentang-mentang dia Bani Israel maka apakah dia kafir. Tidak, kata Allah, summa tawallaitum illa qalilam minkum. Maka sebenarnya mereka ada yang beriman, tidak, mereka ingkar kepada Allah kecuali sedikit dari mereka. Ada sedikit yang tetap bersama Allah, tetap menggunakan kitab Torah, tetap beriman kepada Allah. Tapi masalahnya, mana kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa? Jangankan Anda bertanya kepada kami umat Islam, Anda tanya sama orang Yahudi, tanya sama mereka, wahai kaum Bani Israel yang mengaku mengimani Musa sebagai utusan terakhir sebelum datangnya Mesias selanjutnya atau munculnya kemudian nabi-nabi setelahnya, tunjukkan kepada kami loh batu yang diberikan kepada Musa. Terkencing-kencing mereka mencari karena memang tidak pernah ada lagi. Jadi autograf atau yang diturunkan pada Nabi Musa sudah tidak ada lagi. Ya, lalu begitu juga dengan Nabi Isa. Ketika orang Kristen mengatakan kami mengimani Injilnya dari Yesus, tanya kepada mereka, mana Injil Yesus? Yang ada Injil according Matius, Injil according Lukas, Injil according Yohanes, Injil according Markus, tapi Injil according Yesus nehi acakarengge, tak pernah ada. Buktikan kalau ada. Mana Injil pernah Yesus sampaikan? Ketika Yesus mengajarkan di bait Tuhan, dia mengabarkan Injil. Mana Injil itu? Jangankan kami umat Islam, mereka Kristen saja sudah tidak punya, karena memang tidak pernah ada. Begitulah kira-kira. Silakan ditanggapi, brother. Baik. Kalau tadi menurut kakak, Taurat itu kan diturunkan buat Musa. Yes. Lalu siapa? Yesus itu diturunkan Injil. Kalau Zabur sama Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kalau yang satunya kan Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Ini yang kami pegang sekarang. Kitab Al-Quran yang mana Anda bisa uji kevalitannya hingga detik ini. Yang ketika disampaikan dalam Al-Quran ini, ketika Allah menciptakan manusia dari mani, segumpal daging, kemudian menjadi halaka, ternyata dilihat di dalam dunia medis, wah kok mirip, kok sama. Ketika Rasulullah berkata bahwa ternyata matahari ada garis edarnya, kenapa para ilmuwan astronomi yang di awal membantah matahari punya garis edar, kenapa terakhir percaya bahwa matahari punya garis edar? Di dalam Al-Quran ini disampaikan ada laut yang bersatu tapi tidak bercampur keduanya. Kenapa tiba-tiba kita ditampilkan ada air yang tidak bercampur? Kok bisanya Nabi Muhammad yang ummi, yang hadir 1400 tahun lalu, yang tidak pernah sekolah akademik, nggak pernah jalan-jalan ke laut, bisa menceritakan sesuatu yang hasilnya beliau tidak ada pada waktu itu. Tapi ketika diuji, maka hampir 80% karya ilmiah membenarkan apa isi kandungan Al-Quran. Bahkan ketika dijelaskan bagaimana Fir'aun jasadnya diselamatkan, ternyata ada para arkeolog yang menemukan ada dua, indikasinya adalah jasad dari Fir'aun yang ternyata diuji di dalamnya ada, kok ada biota-biota lautnya, kenapa bisa diselamatkan? Al-Quran sudah sampaikan. Andai Al-Quran ini berdusta, tugas kalian para orientalis, para salibis pembenci Islam, Islamofob, batalkan argumen Al-Quran. Apa kata Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Kata Allah saya berkata, hei kalian, kalau kalian ragu apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terkait Al-Quran, kalian buat semisal Al-Quran kalau ini karangan bebas manusia. Tiru Al-Quran ini seperti sebagaimana ada tiruan dari Bible yang disebut dengan apokrif. Ada apokrif Thomas, Pelepos, Maria, apokrif. Ternyata Bible banyak tiruannya.
Artinya tidak ada satupun umat Islam yang datang ke Mekah, walaupun dari Afrika, dari Australia, mereka berkumpul di belakang satu imam di Mekah Al-Mukarramah, di mana seluruh penduduk bumi yang beragama Islam hadir pada saat bersamaan. Dibacakan Al-Baqarah, dibacakan surah Al-A'la, dibacakan surah Yasin, dibacakan Al-Fatihah. Tak ada satupun yang mengatakan, wah ini bukan Al-Quran yang kita dengar. Kok beda ini? Kok berantemnya kita? Hadir itu imam, bidat itu imam, turunkan itu imam. Tidak ada kejadian itu sampai detik ini, brother. Walaupun kami memiliki banyak qiraat yang disebut dengan qiraat sab'ah, tidak ada. Karena umat Islam memiliki wawasan pengetahuan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia bisa merubah firman Allah? Ketika panjang pendeknya disebut saja, orang sudah tahu. Diam dulu Tom, saya lagi bicara dengan saudara saya. Saya pernah mengadakan tahsin Al-Quran. Saya setor hafalan kepada 3 guru. 3 guru saya, Kak Sarah, Bang Ali, Ustadz yang dekat rumah saya sini. Ketika saya baca Al-Baqarah dari ayat ke-35, 50, 50 ke 100, melulu kesalahan saya di satu tempat. Luar biasa Islam. Bayangkan saya tidak diloloskan ketika panjang pendeknya tidak lolos. Ketika saya bicara Rifa, Kak Sarah bilang, itu panjang kok di situ. Bang Ali bilang, salah Uni. Bukan di situ panjang. Guru saya di sini pun, oh panjang di situ. Artinya apa? Beginilah metode penjagaan Al-Quran, brother. Bagaimana mungkin bisa dirubah-rubah oleh orang-orang yang seperti saya ini? Nggak mungkin. Jangankan para orientalis, orang Islam munafik pun takkan mampu merubah Al-Quran. Inilah kata Allah, nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Siapa yang berani mendistorsi Al-Quran? Tunjukkan, hei, pernah dulu ada cetakan yang dimana hurufnya, garisnya berada di bawah, ya? Itu heboh seluruh orang Islam. Akan menyebar, ada perubahan. Takkan luput, takkan mampu, takkan lewat itu penipuan-penipuan terhadap Al-Quran. Beginilah Al-Quran, my brother. Silakan dielaborasi pertanyaan. Mungkin Thomas ingin bertanya. Silakan, lanjut. Boleh mungkin Bang Thomas mau nanya. Saya satu lagi Kak. Silakan. Tadi kan Kakak sampaikan bahwa Taurat, Zabur, Injil ini kan sudah nggak asli lagi. Bukan, saya tidak bilang tidak asli. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang pertama kitab yang dipegang, suhuf yang dipegang Nabi Ibrahim tidak ada lagi. Tetapi pengajarannya itu ada sisa-sisa kebenarannya. Jadi saya sepakat. Salah satu yang sepakat dengan saya, maksudnya salah satu yang saya sepakati argumennya adalah Pak Dunditan, bahwa kitab Bible yang terkanun saat sekarang ini itu campuran antara firman Tuhan dengan karangan manusia. Maka parameter ujinya mana? Al-Quran. Maka kalau ada di Al-Quran, maka itu betul. Ibarat kata ketika kita hendak mencari tahu mana berlian, mana kaca, kita harus punya alat yang bisa bunyi tit, tit, tit. Maka alatnya itu adalah Al-Quran. Sepakat dengan Al-Quran, betul firman Tuhan. Tak sepakat dengan Al-Quran, itu karangan manusia. Kurang lebih begitu. Maksud Kakak, Al-Quran ini pelengkap dari Taurat, Zabur, sama Injil? Bukan pelengkap. Membenarkan kitab sebelumnya, menjadi parameter batu uji untuk kitab sebelumnya yang dipegang oleh orang yang mengklaim bahwa itu Taurat, Zabur, Injil. Tidak ada pelengkap. Kalau dibilang pelengkap artinya kitab lama tidak lengkap. Tidak ada istilah penyempurna. Coba perhatikan di Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah nazala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi. Allah Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Yang mana? Yang dipegang oleh Musa dan Isa. Verifikator, betul. Saya lebih suka menggunakan istilah itu, verifikator. Kalau dikatakan penyempurna, diksi ini seolah-olah kitab yang terdahulu tidak sempurna. Saya tidak sepakat kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu, Injil sempurna untuk umatnya, Taurat sempurna untuk umatnya, Zabur sempurna untuk umatnya. Masa Tuhan nurunin kitab tidak sempurna? Al-Quran sempurna untuk umatnya Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Begitu. Nggak ada paling sempurna, karena semuanya sempurna. Oh, berarti 3 ini semuanya yang tadi Kakak katakan bahwa sudah tidak ada. Yang ingin saya tidak ada. Kan saat ini kan yang dipegang sama kawan-kawan Kristen itu kan Alkitab. Apakah Alkitab Bible? Jangan pakai Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, diksi Al-Quran itu. Mereka tidak tahu malu pakai itu. Bible. Oh, jadi salah ya kalau pakai Bible, iya. Pakai bahasa Yunani. Kitab mereka bahasa Yunani. Dari kata Biblos, kumpulan buku. Bible. Soalnya kalau masuk bahasa Yunani bingung kita ini Kak. Tapi iya, karena gini loh brother, mereka tuh tidak mau. Mereka pakai bahasa Arab itu karena Alkitab itu nama untuk firman Allah, dekku. Kalau dipakai kepada kitab mereka, kami tidak sepakat itu firman Allah. Itu surat Paulus. Coba perhatikan, Korintus, Efesus, itu surat-surat orang itu, bukan firman Tuhan. Berarti kalau Bible ini bukan turunan dari Injil ya Kak? Bukan. Bible ini adalah kumpulan kitab-kitab. Kalau seandainya Bible bukan turunan dari Injil, kok bisa ada kumpulan buku-buku yang sama dengan isi? Nah, saya sudah sampaikan tadi ya. Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu telah bercampur. Bukan palsu, tapi telah bercampur. Maka kalau sudah tercampur, nih saya kasih analogi. Kalau bercampur antara berlian dengan kaca, maka di dalam campuran itu ada berliannya, brother. Ada kacanya juga. Gitu. Paham nggak analogi saya?
Kalau bercampur antara berlian dan kaca, maka di dalamnya itu ada kaca, ada berliannya. Kalau cara mencari berliannya gimana? Pakai alat. Alatnya apa? Al-Quran. Gitu, brother. Biar bunyi dia titit, titit, titit. Ini berlian. Oh, kalau nggak bunyi ini kaca. Buang. Begitu. Begitu, brother. Silakan brotherku Castello, atau mungkin kita ke si Tom lagi. Silakan Tom. Halo, makasih. Ini Bertanya Rifat. ya. Ya, silakan. Bertanya. Saya mau tanya, Castello itu agama apa? Buddha. Oh, pantasan. Kedua, Kenapa pantasan? Pantasan dia cerdas. Iya, saya udah akui tadi. Emang orang-orang di luar Kristennya agak cerdas-cerdas ya. Untung saya pengen kali loh diskusi dengan banyak orang Buddha loh. Karena pertanyaannya berkualitas. Beda kali dengan kawan-kawan saya yang Kristen. Pertanyaannya, mana nama Hawa dalam Al-Quran? Mana dalil Nabi Muhammad disunat? Karena lemah letih lesu aku. Ya, Tom, silakan Tom. Kalau nggak kita lanjut ke Castello lagi. Silakan Castello. Baik, Kak. Jadi mohon maaf ini Kak agak banyak nanya, nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa, 1001 pertanyaan untuk Anda kalau bertemu dengan saya. Saya kasih Anda tiket VIP bertanya tentang Islam ke saya. Kristologi pun boleh. VIP. Jumpa saya dimanapun, nggak usah menjawab. Tanya terus. Jumpa saya di Komal ini, kejar saya terus. Tanya terus. Sampai saya terkencing-kencing di celana. Silakan. Halo? Tom, diam dulu. Saya lagi ngobrol sama Castello. Bang Tom. Jadi mungkin Kak izin, tadi kan Kakak sampaikan bahwa Al-Quran itu kan dia sebagai yang memverifikasi ya. Verifikator, terkait ya. dengan Injil, Taurat, Zabur. Oke, kalau seandainya dia yang memverifikasi, pertanyaan saya begini Kak. Saat ini kan muncul kitab dari umat Kristen yang namanya kan Bible. Yang tadi Kakak sampaikan. Kalau saya lebih familiarnya kan Alkitab ya. Iya. Cuman karena Kakak sampaikan Bible, maksud kita, apakah Bible ini menurut Kakak ya, ini menurut Kakak, apakah Bible ini memang dia masih murni terkait dengan Oke, firman Tuhan mantap tadi? pertanyaannya. Mohon maaf karena saya sedikit mengikuti Bible itu kan dia ada sedikit kontradiksi di situ. Makanya Rifa, saya out ya dari tadi dan dikasih kesempatan. Ya, silakan mungkin Tom. habis ini nanti Bang Tom masuk saya. Atau nanti Tom kalau- silakan masuk dulu. Boleh, Tom boleh. silakan masuk dulu. Kasian kali situ ngambek dia. Ya udahlah Tom, ngambek. Saya tidak ngambil sih. Ngambek kan kayak emak-emak kurang belanja. Lanjutlah apa Tom? Ketawa Apa? dulu. Bertanya Ketawa apa? Tanya dulu. Tadi Tanya dulu. katakan Al-Quran itu waktu dibacakan dalam pertemuan seluruh umat muslim di dunia yang bertemu di Mesir. Kapan kami katanya- ketemu di Mesir? Ada aja sih Tom Gimana? inilah. Ngapain kami Sudahlah. ketemu di Mesir? Ketemu di Sudah. Padang aja sekalian. Nah, di Padang. Di Mekah, Tom, Terus, di Mekah. di Mekah. Inilah aku bilang kalau orang Kristen Katanya, tanyanya pasti kayak gini bikin pusing. sabar. Ini mau Mending aku ngomong sama Anda Castello. bisa uruskan. Ya udah Makanya aku luruskan dengar di pertanyaan Mekah. saya. Ya bertanya aja Nah, udah di salah Mekah. apalagi menjawab. Sorry kalau salah. Di Mekah. Udah aku maafkan. Biar sama. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini saya lihat di Google loh. Dan sekalian Google. saya melihat diskusi-diskusi yang lalu. Hmm. Menurut kalian, Hmm. Al-Quran itu Hmm. murni, tidak pernah dirubah dan sebagainya. Pertanyaan saya, Hmm. Al-Bukhari 15/386 hadis nomor 4604, ketika mushaf Al-Quran untuk mempersatukan umat Islam seluruh dunia telah disusun berdasarkan rasam Utsmani atau Utsman bin Affan, memerintahkan untuk membakar mushaf Al-Quran lainnya. Maksudnya apa itu? Mungkin Kak sebelum Kakak menjawab, Jawab, saya ingin Kak Telo. menyambungkan aja dari pertanyaan Bang Tom. Ini saya menyambungkan aja Kak terkait dengan pertanyaan Bang Tom. Kupikir Kak, pertanyaannya perbedaan berkualitas. antara hadis sama Quran itu seperti apa Kak? Ini baru Perbedaannya berkualitas hadis yang aku sama duga. Al-Quran. Memang Castello ini memang pintar dia. Kalau bertanya selalu aja yang berkualitas. Kalau si Tom tak apa-apa aja pertanyaannya. Dia Saya- menanyakan saya Al-Quran aku yang dibawa aja, Kak. hadis. Nggak luar biasa loh si Jawab Castello aja, ini. jangan banyak Aku ngoceh. pengen loh orang kayak si Castello ini banyak-banyak di Udah dunia ini jawab loh. aja, karena itu kan Aku Castello menyambungkan juga aja yang dari Tom. Kristenan. Diam lah Tom. Aku sama Kau Castello pengen aja. Aku menyambungkan aja Kak, jangan Ya, Castello mantap. Enggak ini bukan ini. Ini betul. Pertanyaan Anda itu bermanfaat. Pertanyaan Anda itu luar biasa. Salah, Kalau si Tom, Ada tadi coba salah, perhatikan. ini Enggak ini perhatikan. salah, Dan. Enggak perhatikan apa kata si Tom. Nih, prolog si Tom kan. Kalian percaya Al-Quran murni kan? Bagaimana dalam kitab Al-Bukhari? Ketika ada kitab yang dibakar. Lah, polemiknya apa? Kau buat masalahnya apa? Nah, Castello, ini aku jawab buat Castello nih, Masya Allah. Ya, bentar ya. Bang Faruk dia ada di sini. Oke. Jadi teman-teman ya, Castello ini luar biasa. Pertanyaannya tuh strike to the point, fundamental. Ini namanya membuat saya bergairah dalam ranah dialektika. Apa? Yang saya pelajari selama ini tuh terkeluarkan. Selama ini nggak ketahan-tahan. Saya kalian tahu lah kalau yang nggak bisa dikeluarkan rasanya gimana kan? Nggak enak. Jadi contohnya gini. Apa perbedaan hadis dengan Al-Quran? Masya Allah. Qura'a yakra'u Qur'anan adalah kalam Allah. Perkataan Allah langsung directly melalui perantaraan malaikatnya. Kalau hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik perkataan dan perbuatannya. Artinya begini.
Saya kasih contoh. Ketika Abu Hurairah berkata, aku melihat Nabi memakan kurma 3 biji pada pagi hari. Lalu Nabi berkata, segar kurma ini. Nah, artinya Abu Hurairah menggunakan kalimat dia sendiri, diksi dia sendiri, menyampaikan apa yang dia lihat pada Nabi. Ternyata Abu Hurairah nggak sendiri. Ternyata Ibnu Abbas berkata, pada waktu itu, pagi hari, aku melihat nabiku memakan 3 kurma dan berkata, segar sekali kurma ini. Artinya Ibnu Abbas menggunakan bahasa dia. Dia berbicara, tapi sandarnya tetap Nabi kami. Dia melihat apa yang ada pada diri Nabi kami, dan dia mendengarkan apa yang disampaikan Nabi kami. Tapi perkataannya datang dari si Ibnu Abbas dan si Abu Hurairah. Narasinya keluar dari mereka, bukan kata yang didiktekan. Kalau Al-Quran itu kata-kata yang didiktekan. Makanya ada, Qul huwallahu ahad, itu dikte. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu dikte. Tapi kalau dalam hadis, makanya ada begini. Telah bicara kepadaku Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dapat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi. Dia berkata, artinya diksi-diksinya muncul dari mereka sendiri. Tapi sandarannya kepada Nabi Muhammad. Divalidasi dengan sanad atau orang-orangnya tidak terputus. Siapa? Imam Bukhari. Bukhari itu seorang yang berilmu pada masanya, divalidasi oleh para ulama. Dia mengambil ilmu kepada ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya ambil ilmu lagi kepada ulama sebelumnya sampai kepada Nabi. Nanti itu bisa terdeteksi dengan tulisan dari Imam Al-Bukhari sendiri. Maka ini yang disebut dengan hadis. Riwayat, penyampaian, beda asar dengan hadis. Kalau asar itu hanya di sahabat. Umar Ibnu Khattab berkata, aku hendak memakan es cendol. Lalu ada sahabat yang mendengarkan, seperti yang dikatakan Umar Ibnu Khattab, aku ingin mengakan, tak ada kaitannya dengan Nabi. Maka ini asar. Riwayat. Riwayat adalah informasi-informasi yang beredar pada masa keilmuan. Pada saat seorang imam bernama Ibnu Katsir, dia adalah seorang ulama pada masanya. Dia kerjaannya hanya belajar, mencari riwayat-riwayat, informasi-informasi yang dia dengarkan tentang bagaimana penjelasan dalam surah Yasin. Ternyata ada yang berkata, itu ternyata Paulus isinya. Siapa yang ngasih tahu? Ternyata sumber Israeliat. Semua disimpulkan dalam satu kitab yang disebut kitab tafsir. Maka kedudukan kitab tafsir tidak absolut, tetapi sebagai ranah akademik. Hadis lupa Kak, biasa bisa pahami. Yang tadi Kakak bilang kalam Allah itu apa itu Kak maksudnya? Ya, perkataan Allah, Al-Quran. 114 ini dia. Nih, inilah Al-Quran dengan surat ini ya. Nih, saya sampaikan. Kalam yang itu perkataan ya, Kak? Perkataan. Nah, mulai dari apa? Ini dia. Saya tunjukkan ya. Mulai dari yang tersusun dari Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, dari surah pertama sampai kita lihat di sini, kita ada bersepotong-sepotong. Ada surat yang turun di Makkah, disebut surah Makkiyah. Ada surah yang turun di Madinah, disebut surah Madaniyah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun Nabi Muhammad dalam kehidupannya sebagai Rasul dan Nabi mengalami peristiwa-peristiwa yang mana Al-Quran diberikan kepadanya perlahan-lahan. Makanya mudah untuk dihafal para sahabat. Kalau terkait dengan hadis tadi Kak? Kalau hadis, Nabi Muhammad SAW, beliau hidup sebagai seorang Rasul 23 tahun, beliau itu kerjaannya apa? Mengajar. Maka apapun pengajarannya, itu dikopi oleh semua sahabatnya. Makanya para sahabat punya suhuf-suhuf. Makanya para sahabat itu penghafal hadis. Sayyidah Aisyah, 2000 hadis dia hafalkan sendiri. Abu Hurairah menghafalkan hadis. Jadi zaman dahulu itu, intelijensi seseorang itu verifikatornya apa? Dengan mudahnya dia menghafal, bukan tulis-menulis. Begitu. Berarti kalau hadis ini perkataan Nabi maksud Kakak begitu? Perkataan dan perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Berarti dia bisa salah bisa benar. Bukan bisa salah bisa benar. Bisa ada orang yang menipu. Bukan. Bisa ada orang yang menipu. Ini saya kata lebih tepatnya begini. Nah, pintar. Ada orang yang mengaku, saya mendengar Nabi mengatakan kepada istrinya, wahai Kunarion. Siapa yang berkata? Ternyata yang berkata Al-Waqidi telah ditelusuri oleh para ulama, 5 ulama, 10 ulama, masa ke masa. Di zaman Al-Qurtubi ulama telah menyelidiki siapa Al-Waqidi. Setelah meninggal Al-Qurtubi muncul lagi ulama setelahnya, Imam Minangkabawi menyelidiki bahwa siapa Al-Waqidi. Imam Nawawi, Imam Minangkabawi, Imam Zulkifli M. Abbas dari Makassari ternyata menyelidiki, ternyata Al-Waqidi adalah seorang yang pernah berdusta. Maka cara menanggapi ini didengarkan saja tapi tidak perlu diambil. Kenapa? Karena bisa jadi dusta. Ini doif, lemah. Begitu. Tidak pernah diambil menjadi sesuatu untuk rukun-rukun dalam keberagamaan. Begitu. Karena kalau rukun-rukun ada di Al-Quran. Yang sunnah-sunnah ada di dalam hadis. Contoh,
Bagaimana caranya minum? Teguklah 3 kali, duduklah dengan baik. Misal, itu kan sunnah. Tidak dikerja pun tidak apa-apa. Dikerjakan lebih baik. Nggak dikerjakan rugi. Maka itu ada di dalam hadis. Jadi kalau ada nanti si Al-Waqidi, Al-Mukidi misalnya berkata Rasulullah kepada Al-Maryam, tertulis dalam kitab Mutiara, bahwasannya Nabi Muhammad berkata, wahai wanita Samaria Kunarion. Loh, siapa yang bilang? Al-Waqidi. Siapa yang mengatakan kepada Al-Waqidi? Nggak tahu. Terputus sanad. Maka ini bisa menjadi maudhu atau hadis palsu. Begitu, brother. Atau misalkannya, ternyata dalam kaidah ilmu hadis yang dirangkum dalam sebuah kaidah keilmuan yang disebut dengan ulumul hadis, ada ilmu dalamnya, ilmu ar-rijal atau ilmu manusianya, biografinya, atau ilmu rawi, orang yang merawinya, atau ilmu sanadnya, atau ilmu matan isinya. Ini masuk dalam ruang akademik. Maka tugas kami ini apa? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban kami, Bang Mahadewa, Bang Faruk, itu belajar terus menerus. Karena ilmu Islam itu luas, terkadang tak terselami. Ambil mana yang kau cukupkan bagimu sendiri. Makan mana yang bisa kau makan. Jangan kau kejar sesuatu yang tak terkejar, karena makommu akan diangkat oleh Allah kalau kau mampu naik kelas secara natural dari Allah. Itulah dalam Islam itu kami katakan, tidak ada kami ini yang mengaku berilmu. Karena tidak ada kami memiliki ilmu, melainkan hanya sedikit saja. Jadi nggak ada dalam Islam ini kami sok-sokan mengatakan aku lebih hebat daripada kau. No. Seandainya saya mungkin paham kristologi, belum tentu saya paham fikih. Seandainya saya paham fikih, belum tentu saya paham ilmu tauhid. Seandainya saya paham ilmu tauhid, belum tentu saya paham ilmu yang dipakai oleh Ibnu Rus, yaitu ilmu mantik, yang dipegang oleh Ibnu Khaldun, yaitu ilmu sosiologi. Jadi ulama kami ini banyak. Bahkan ada satu ulama yang menguasai seluruh cabang ilmu. Bahasa Arabnya jago, nahu sarafnya oke, kemudian mantiknya apalagi keren, kemudian ilmu laduninya luar biasa. Inilah yang disebut dengan para ulama yang namanya masyhur sampai saat ini. Di antaranya siapa? Ibnu Katsir. Siapa lagi? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal. Makanya kami ada 4 mazhab. Jadi mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang kami sandarkan apa yang kami lakukan kepada mereka, karena nanti mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Rifah, kenapa kau baca kunut habis sholat subuh? Saya ikut Imam Syafi'i, ya Allah. Maka kalau Imam Syafi'i yang salah, saya terbebas karena Imam Syafi'i yang ngajarkan. Dia bertanggung jawab. Karena saya melihat bahwa Imam Syafi'i diakui berilmu. Kata Rasulullah, ikutilah jumhur ulama, ikutilah mayoritas ulama, karena umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Kata Rasulullah, make sense enggak ini? Make sense, logika. Bagaimana mungkin kesesatan dilakukan berjamaah? Yang namanya sesat itu biasanya segumbil-gumbil, seupil-upil, muncul sedikit-sedikit, bikin kelompok sendiri, pecah belah sendiri-sendiri. Dia bilang dia paling pintar, dia nggak mau ikut-ikut jamaah banyak, dia sendiri aja. Nggak mau, kami nggak mau, kami nggak mau. Mereka lah yang memecah belah persatuan dalam Islam. Makanya 72 golongan itu semuanya masuk neraka jahanam, karena mereka memecahkan diri mereka dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kira-kira, brother. Panjang kali 2 SKS lo, brother. Masih ada lagi sedikit, boleh? Apa, brother? Soalnya Silakan. agak rasional, saya agak senang diskusi sama kakak. Ya, Tadi kan kakak saya sampaikan kasih tiket VIP. bahwa Dengar ikhwah, perkataan beliau Nabi, pemilik tiket perbuatan VIP ya. Nabi Ya, itu silakan. tetap diverifikasi juga oleh Ulama orang terkait dengan penyampaian Nabi itu. Siap, Kak? Ya. Halo, Kak. Kakak? Signalnya merah, brother. Signalnya merah. Ini ada yang bermusik ini, tolong dulu di mute dulu, jangan naikkan dulu yang bermusik. Tolong habis di YouTube kita nanti nih, tolong. Yang bermusik jangan naik dulu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim. Janganlah naik dulu yang bermusik. Habis YouTube orang nanti, brother. Sayang sekali nanti di YouTube kita di take down YouTube kita ya. Siapa ini yang bermusik Kak, ini? izin nanya lagi boleh, Kak? Lanjut 1100 pertanyaan. Nggak makan saya, nggak apa-apa. Saya dikenyangkan karena firman Tuhan. Oh, ini aku standby dulu lah ya. Kau temanya Kak Nora, aku tulis di situ. Nora semakin hot dan Aku menggila. standby di sini, maksudnya aku apa istirahat dulu sebentar aja nih. Ya, kalau cerita Kak, yang kayak gitulah, bagi-bagilah amalan kita. Jangan kau sibuk. Ini aja. Udah aku buat tuh thumbnailnya. Nora makin menggila aku bikin. Aku pula yang ini. Enggak apa-apa Bang Castelo, Enggak, lanjut aku Bang. standby di sini, tapi aku sambil nyimak aja, biar aja. Iya Bang, abangku Castelo, silakan dilanjut. Ya, Kak. Tadi kakak sampaikan bahwa perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu semuanya kan diverifikasi. Begitu ya, Ya. Kak? Nah, aku keluarkan senjataku untukmu Bang Siapa Castelo ya. yang menyampaikan? Ini untukmu demi Castelo ini. Ku keluarkan senjataku ya. Tadinya aku malas bongkar-bongkar, tapi nggak apa-apa lah demi Anda. Silakan. Jadi tadi kan kakak katakan bahwa penyampaian Nabi, perbuatan Nabi, itu semuanya kan dicatatkan. Hanya saja yang menyampaikan ini kan mesti diverifikasi kebenarannya, Kak. Iya. Saya pernah dengar di kawan-kawan Kristen bahwa Nabi Muhammad katanya mengajarkan minum kincing kambing. Itu masuk hadis atau seperti apa, Kak? Apakah di dalam Oke, Al-Quran? Masya Allah. Dalam itu, Kak? Karena saya Oke, pernah luar dengar biasa. itu katanya Luar biasa. orang Nabi Muhammad itu mengajarkan terkait dengan minum kencing kambing. Saya mohon penjelasannya terkait itu. Siap. Apakah itu memang ada dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Mohon Itu tidak ada ya. Itu tidak ada. Narasinya begini ya. Jadi saya jelaskan. Jadi pada waktu itu ada orang-orang yang mereka itu bukan orang Madinah.
Mereka datang mendatangi baginda Rasulullah. Mereka hadir di Madinah pada waktu itu. Yang perlu kita pikirkan by logic, yang namanya belahan bumi ini berbeda-beda. Anda misalkan tinggal di Bukit Tinggi, daerahnya itu pegunungan, suasananya dingin. Tiba-tiba Anda datang ke daerah yang rata, pantai, panas, maka suhu tubuh di dalam diri Anda itu tidak mampu bertahan. Maka Anda sakit. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang datang kepada baginda Rasulullah di Madinah itu, mereka sakit dan demam. Ingat, ini 1400 tahun lalu. Lalu Rasulullah memberikan obat untuk mereka supaya mereka sembuh. Apa? Karena badan mereka tidak mampu beradaptasi ya. Terima kasih. Ya, nanti saya tunjukkan dalilnya. Saya jelaskan dulu. Kalian yang nanya-nanya dalil, gunanya apa aku tunjukkan dalil? Kau pun nggak percaya. Agustin naik aja ke atas. Aku yakin ini Oten ini. Oten itu nanya-nanya dalil, dan kita minta dalil sama mereka, mereka nggak ngasih. Ya, Castello nanti karena ini satu SKS Castello, saya akan tunjukkan nanti kepada Anda dalilnya. Karena kita bisa continue nanti. Saya datang dimanapun, naik ke tempat saya. Ya, saya tunjukkan nanti dalilnya. Jadi ketika orang-orang ini datang kepada Rasulullah, dia tidak mampu beradaptasi, maka solusi dari Rasulullah itu diberikan obat. Yang diperintahkan Rasulullah itu minum susu onta. Tapi kemudian campurkan air seninya sedikit. Ya. Dengar Castello, seandainya sudah ada tolak angin pada waktu itu, nggak mungkin Rasulullah mengajarkan itu, pasti tolak anginnya disuruh. Tapi masalahnya pada saat itu orang sedang butuh pengobatan, orang dalam keadaan sakit. Apa yang ada pada waktu itu? Maka pada waktu itu dicampurkanlah susu onta dengan air seni onta. Itu. Nah, lalu apakah ini make sense? Mari kita bahas. Saya kasih Anda sebuah data yang ilmiah. Tapi Anda tanya ini jangan salah ya, di Kristen itu nggak ada larangan minum kencing manusia loh. Iya, maksudnya karena saya dapat informasi Ya, dari sebelah. wajar, mereka cuma ingin memframing. Nggak, mereka hanya memframing. Padahal mereka tidak ada larangan minum kencing manusia. Mereka minum kencing dirinya sendiri itu tidak berdosa kok. Kalau kami diperintahkan makanan halalan toyiban. Ya. Bahkan babi bisa halal kalau seandainya itu menjadi asbab seseorang mati kalau nggak makan babi itu. Tapi nggak mungkin itu kejadian itu ya. Karena Allah tahu mana yang diinginkan dalam hati, mana yang karena situasi dan kondisi. Saya kasih dulu, aduh, maaf ya karena ini pertanyaan dadakan, saya datanya pun harus saya cari dulu ya. Siap Kak, ditunggu nih Kak. Iya. Mohon maaf karena repot ini Kak. Nggak masalah. Habis ini mungkin saya setengah jam lagi, mungkin sekitar 20 menit lagi. Saya juga ada kegiatan yang saya lakukan. Saya mau nge-gym. Oke, baik Kak. Karena orang Islam itu nggak boleh cuma pintar aja, harus kuat secara fisik dan cantik luar dalam. Asik. Nih ya, saya kasih data ya. Mungkin Anda boleh lihat di sebuah Instagram yang ini salah satu Instagram ini adalah You is Fit. Ini sering memposting keadaan-keadaan ilmiah ya. Saya kasih Anda sebuah data dulu. Aduh terkejepit tangan ya Allah. Kata orang di bawah tuh. Ya, orang Islam itu bukan. Jadi laki-laki Islam itu disunahkan untuk disunahkan untuk menjadi laki-laki sejati Castello. Yang perempuan itu disuruh untuk menjadi wanita sejati. Nah ini ya, air kencing unta ternyata diperjualbelikan, dipercaya bermanfaat buat kesehatan. Mari kita bahas. Ternyata di sini kalau kita rujuk, terapi urin ini bukan hanya diyakini oleh orang Arab, brother. Tapi terapi urin ini sudah ada ribuan tahun lamanya. Ya, baik orang mana? Uroterapi namanya. Urin terapi atau terapi urin sebenarnya adalah sebuah teknik pengobatan tradisional yang sudah ada selama berabad-abad. Kalau orang lain menggunakan air kencing manusia, Nabi Muhammad hanya menggunakan air seni unta. Terapi jenis ini tercatat dalam sejarah bangsa India, Mesir, Yahudi, Yunani hingga Romawi kuno sejak abad pertengahan hingga zaman Renaissance. Pada masanya, urin khususnya urin manusia, ingat ya, kalau orang-orang Romawi kuno itu pakai urin manusia, dan Oten tidak ada larangan minum air kencing manusia. Urin manusia punya sebutan khusus karena manfaatnya seperti the gall of blood hingga elixir of life. Urin binatang seperti kambing, kerbau, domba, kuda, dan unta biasanya digunakan untuk uroterapi. Ya, air kencing unta. Binatang unta atau dalam bahasa Latinnya Camelus dromedarius, kok jadi kayak Yesus ya, gantian namanya. Selain tangguh di cuaca panas ekstrim, ternyata memiliki manfaat dalam urinnya. Di Asia, terutama Jazirah Arab, urin atau air kencing unta digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dikatakan kalau suku nomaden Badui secara rutin mengkonsumsi 100 ml air kencing unta, baik dicampur dengan air susunya atau tidak, secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka karena mereka berpindah-pindah ya, karena mereka nomaden. Berdasarkan uji klinis pun diketahui kalau air kencing unta memiliki konstituen kimia yang bermanfaat bagi tubuh ya. Kemudian air kencing unta dipercaya untuk antibakterial, anti kanker, anti patelet, antiviral. Wah, kalau minum ini nggak jadi viral kita ya. Kemudian siapa sangka ternyata harganya lebih mahal daripada biaya makan orang Kristen di bawah. Mahal, harganya sampai 300 ribuan tuh
mahal tuh. Wah, air kencing unta lebih mahal dari harga diri kalian. Aduh, maaf, bercanda. Ya, mengingat bahwa unta adalah salah satu binatang yang pandai menyimpan dan sangat hemat air, frekuensi unta untuk buang air kecil termasuk tinggi, yaitu kurang lebih 5 sampai 11 kali. Setiap buang air kecil durasinya sekitar 18-28 detik dengan volume per hari 0,55 liter, tergantung dehidrasi atau tidak. Kemudian TLDR, uroterapi atau terapi urin sudah ada dalam kebudayaan India, Mesir, Yahudi, Yunani hingga Romawi sejak abad pertengahan. Biasanya ini yang tadi diulangnya. Lalu kita lihat secara medisnya sekarang. Kita lihat medisnya. Kita lihat medisnya. Aduh, sakit pinggang aku lama-lama duduk ini. Terapi urin dengan minum air kencing benarkah efektif? Markica, mari kita baca. Dari mana? Halo dok. Halo dok. Halo sehat. Oke. Reaksi yang muncul di benak Anda. Ini kita bicara kencing manusia ya, brother, bukan kencing onta ya. Bayangkan itu si Kiki Patmala minum kencing onta. Sekarang dia Kristen. Kalau nggak salah Kiki Patmala jadi Kristen ya. Dia minum kencing dia sendiri kalau nggak salah. Boleh nggak sama Yesus? Nggak tahu. Apakah dia masuk surga menurut Yesus? Nggak tahu saya. Reaksi yang muncul di benak Anda saat pertama mendengar soal minum urin normal untuk kesehatan mungkin adalah rasa tidak percaya. Asal usul urin terapi. Ini dia. Terapi urin atau terapi air seni, ini udah dijelaskan tadi. Bagaimana cara kerja terapi urin? Tidak seperti yang selama ini dikira, air seni atau urin ternyata bukan sebuah kotoran biologis manusia yang dihasilkan dari sistem ekskresi, pembuangan. Kandungan di dalamnya diyakini masih memiliki sejumlah manfaat. Ini dokter kok bilang gini nih, sembarangan nih dokter nih. Darah yang menyimpan berbagai zat dan nutrisi penting akan melewati hati, di mana racun akan dipisah, bla bla bla. Ini masalah dokter. Manfaat terapi urin yang dipercaya. Betul aja lah kok lo dokter memuat beginian ini. Bener aja lah ini. Nggak masuk akal ini. Berpotensi melawan sel kanker. Ini urin manusia loh, apalagi urin onta. Membantu meredakan infeksi bakteri, membantu pengobatan secara masalah kulit. Ini loh dok nih, serius nih yang bikin nih. Siapa ini yang bikin oi? Nggak tahu lah. Intinya bahwasanya tidak aneh menggunakan urin unta, asal jangan kalian minum dari tempatnya. Kan Berarti gitu. itu maksudnya dipakai buat obat ya kak ya? Iya, jangan Sebenarnya minum kalau dari cuma tempatnya. sebatas kalau kencingnya dipakai buat obat, berarti rasional lah kak, karena Iya, ada rasional juga lah, yang brother. kopi itu masih rasional, karena kan Iya. kopi, apa namanya, Yang nggak rasional buah itu kopi- makan darah tuan, minum darah tuan, makan daging tuan nggak rasional. Enggak, maksudnya kalau itu masih rasional kak, terkait dengan kencing. Iya, Jangan kan yang nggak cuma rasional itu sekarang. minum dari tempatnya, itu nggak boleh ya, jangan dilakukan ya. Kamu kalau ke Arab jangan coba-coba minum urin unta Tapi dari saya mohon tempatnya maaf ya, langsung. karena memang saya dengar dari sebelah, makanya saya Nggak apa-apa, nanya ke kakak. itu fitnah brother. Mereka tuh suka fitnah sih. Mereka aja di ayatnya nggak ada loh pernyataan dilarang kalian minum kencing, dilarang kalian makan tokai, kalian nggak ada loh. Serius loh, segala sesuatu yang tidak dilarang itu boleh loh hukumnya loh, benar nggak? Masuk akal nggak? Benar. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya maka boleh. Makanya ada hukum undang-undang. Jadi tadi- Jangan begini, jangan begitu. Nah, di Kristen tidak ada larangan makan tokai. Makanya boleh makan tokai. Coba Uni ditanya tokai itu apa? Dia nggak tahu tuh. Tokai itu tokai. Jadi baik ini, aku suka dia nih, masya Allah, dia pintar, luar biasa. Kasih lo Dia, kali nih. iya, sakit pinggang juga sama lama-lama melayani Castello ini ya, sakit pinggang aku. Iya, soalnya masih Nggak banyak apa-apa. nih yang pengen Nggak saya apa-apa. tanyakan ke kakak, Nggak tapi- apa-apa. Saya kasih 5 Nggak menit apa-apa, lagi ya, silakan. karena saya mau on the way beraktivitas seperti bidadari di surga. Saya harus nge-gym, menjaga kecantikan kulit saya juga, menjaga kesehatan jasmani saya supaya saya tidak seperti Yuni ya, supaya saya tidak seperti Mikana yang dengan terang-terangan mengaku membunuh Tuhannya. Kamu udah lihat belum videonya Mikana? Udah. Enggak, Castello udah pernah lihat? Belum enggak. Kamu lihat ya, kamu cari di TikTok gini, TikToknya cari Mikana mengaku membunuh Tuhan. Dia terang-terangan loh bangga bunuh Tuhan. Andai saya ada di zaman itu, saya ikut membunuh Yesus katanya. Emang biadab dia. Iblis aja nggak berani membunuh Tuhan. Nggak ada Iya, lah kayak kalau gitu bukan cara berarti ngomongnya habis Uni. lagi. Kopi juga berlebihan kali Uni. Udah kayak gitu. Karena aku mengsimulasi. Yaudah, gini Castello. Jam 8 nanti, kalau Bang Faruk buka saya naik, kalau Bang Inspirasi buka, Bang Kucang Onyot siapapun nanti naik, temui saya, datangi saya, ajukan 5.300 pertanyaan lagi, insya Allah. Boleh kak. Saya mau. Kisi-kisi aja kak. Kisi-kisi buat kakak, siapa tahu sebentar. Ya, terus saya silakan ketemu silakan. kakak. Saya carikan literasinya, kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya aja kak. Tadi kakak sempat Tentang kitab suci, terkait gini-gini. dengan mazhab, Kitab suci, Mungkin- ajaran. terkait dengan Itu, Iya, itu maksudnya makan sebentar sayur. kalau seandainya saya bisa live ikut kakak. Nih, makan Saya tai pengen itu nanya ada juga terkait dengan di mazhab mana? yang tadi Di kakak dua sampaikan. Raja 18 ada perintah untuk Masalah. makan tai itu. Iya Bang. Kak, bentar. Castello gimana Castello? Merah, Castello. Signalnya merah. Izin kak. Ya. Ini Izin, orang Kak. baik ini. Jadi Iya, apa? beliau ini yang orang tadi baik. kakak kalau yang tadi kakak sampaikan terkait dengan apa? Kencing ternyata dipakai buat obat, berarti rasional kak. Karena mohon maaf tadi pertanyaan saya segitu karena Nggak apa-apa. saya tadinya mikirnya itu kan Nabi diajarkan untuk minum No. kencingnya itu langsung Tidak, tius tidak. sekaligus minum kencing, tapi Enggak. disebutkan terkait
Pengobatan, Mau brother. dibuat sebagai obat atau apapun. Ya. Tapi kalau memang seandainya buat pengobatan, berarti rasional Kak. Karena saya sempat Ya. dengar juga itu terkait dengan binatang yang dia belat, itu dia jadi kopi. Kalau nggak salah kopi luwak ya Kak. Kopi itu luwak lebih parah itu. sebenarnya dari kencing. Iya, kopi luwak. Ya kan? Ya, Kopi mahal luwak kan lagi dia harganya. belat itu dari pantat. Harganya sebenarnya. mahal lagi, Jadi brother. kan- Betul. Jadi Iya. memang kalau terkait dengan obat, Kopi berarti luwak saya itu sini. kan 1 juta lebih sekilo tuh. Iya, betul. Iya, makanya itulah yang tadi saya sampaikan kalau seandainya hanya sebatas kencing, lalu saya baru dapat penjelasan dari kakak kalau kencing itu dibuat untuk obat, berarti masalah rasional masuk akal Kak. Yang ingin Iya. saya tanyakan begini Kak, tapi ini kisi-kisi aja karena kakak waktunya juga mau nge-gym. Iya. Saya pengen nanya ke kakak itu terkait dengan yang tadi kakak sampaikan masalah mazhab. Karena mazhab ini kan tadi kakak sampaikan kalau nggak salah dengar, itu ada 4 ya Kak. Mhm. Ada 4 mazhab yang Iya. dimana saya sempat lihat terkait dengan yang dari kawan-kawan Nasrani juga yang sempat saya ikuti. Bahwa di sana juga kan Nasrani dipecah menjadi 2 hanya saja. Yang saya ketahui ya di Indonesia ya itu 2, Katolik No, sama banyak. Protestan. Enggak banyak Hanya saja. Banyak 3.000-an yang- lebih yang saya denominasi ketahui- Kristen. Ya. Mazhab itu Yang beda saya dengan ketahui denom. aja, Kak. Nggak apa-apa. Makanya Kalau yang saya mau ketahui ini tanya kan tentang mazhab ini ada ustadz kita orang Ya. biasa. Nah, ini saya Oh, operhandle dulu. Kita beda shift nih. Bang Dio, kita ganti shift ya. Operhandle dulu Bang Dio. Operhandle ya. Oke. Brother, saya serahkan Anda kepada brother saya orang biasa ya. Beliau guru saya. Siap, Insya Allah apa yang Anda tanyakan insya Allah beliau jawab. Beliau punya kapasitas tentang ya, dalamnya ilmu Islam. Saya izin dulu untuk keluar dari Komal. Bang Faruk? Iya ada Bang, iya siap. Sebanyak ya, Kak. Ada Makasih ya, Kak, udah, penjelasannya, Kak. ada Bang Dewa juga itu Bang Dewa. Tuh ada Bang Dewa juga. Izin ikhwah yang di YouTube, jangan lupa nama Bang Faruk, channelnya apa Bang Faruk? Mumpung ada live di YouTube ini. The Real Faruk Sianipar 44. Jangan lupa di subscribe The Real Faruk. Teman-teman kalau ingin menyaksikan bagaimana sudut pandang Kristologi dan Islamologi dari sisi seorang mualaf cerdas, yaitu Al Faruk Sianipar, silakan di subscribe channel YouTube-nya The Real Faruk. Kalau kalian ingin melihat betapa hot dan panasnya mualaf Nora menginjili, jangan lupa subscribe akunnya Nora ya. Ini ya, jadi kita itu butuh juga hiburan sekali gitu ya. Aku kalau nengok Nora ini emang jujur aja aku bilang menghibur aku emang dengan perkataan-perkataannya. Dan izin ya teman-teman, mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Saya meminta maaf dengan sangat karena saya adalah manusia biasa, belum dilantik menjadi Tuhan ya. Bahkan dalam iman Kristen pun Tuhan salah. Jadi andai pun saya melakukan kesalahan, saya tunggu saudara-saudara saya, asatis-asatis saya untuk memperbaiki saya. Seandainya yang saya sampaikan benar itu bukan karena kepintaran saya, tapi karena kebenaran Islam. Jadi itu saja, mungkin salam hormat buat saudaraku Castello. Salam beda Tuhan, salam toleransi satu NKRI. Semoga Allah, doaku kepada Allah Azza wa Jalla sore ini, semoga Allah mengizinkan hidayah masuk ke dalam kalbumu sehingga engkau dikembalikan menjadi fitrahmu sebagai seorang muslim. Kata Allah, firmanmu sebenarnya muslim, orang tuamu yang menjadikan engkau sebagai orang Buddha. Nanti seandainya ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, bertanyalah kepada asatis-asatis kami yang sudah berada dalam ranah teologi ini dan telah bereksperience, memiliki pengalaman pribadi terkait diskusi lintas agama. Castello, mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.